yang pasti baik-baik semua kan? Nah, kakak ada caranya nih. Nanti kalau kakak tanya, apa kabar anak sekolah minggu? Jawabnya seperti ini. Sehat, kuat, ceria. Nah, sekarang kakak mengundang adik-adik sekolah minggu bangkit berdiri yuk. Kita praktikin sama-sama. Sudah berdiri kah? Nah, kalau sudah berdiri semuanya, kakak mulai. Apa kabar anak sekolah minggu? Sehat, kuat, ceria. Ya, semuanya boleh duduk. Boleh duduk dulu semuanya adik-adik sekolah minggu. Nah, sekarang sebelum kita mulai kebaktian sekolah minggu, kakak mau ingatin, kita siapin apa dulu coba? Nah, yang pasti siapin Alkitabnya, siapin persembahannya, duduk dengan aman, tidak mengganggu-ganggu teman, tidak goyang sana goyang sini. Yang pasti udah pada mandi semua kan? Yang pasti udah pada makan semua kan? Nah, sekarang kita memuji nama Tuhan. Kakak undang adik-adik semuanya harus bangkit berdiri karena ini ada gerakannya. Nah, kita memuji nama Tuhan dengan lagu Ku Daki-Daki. Yang pastinya masih bersemangat. Kakak masih mengundang adik-adik anak sekolah minggu bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita jalannya, tinggallah
posisi untuk berdoa, kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita tutup mata, kita berdoa. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu sepanjang seminggu ini. Engkau masih memberkati kami, memberkati kesehatan kami Tuhan, sehingga kami bisa berkebaktian online pada pagi hari ini dengan sukacita dan penuh harapan. Tuhan Yesus, kami memulai kebaktian kami. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan. Walaupun adik-adik sekolah minggu, kebaktian online di rumah masing-masing, tapi yakin dan percaya kami Tuhan akan menyertai perjalanan, pelangkaan kebaktian kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak sekolah minggu, tetap Tuhan beri kesehatan, panjang umur, dan kepada orang tua kami juga Tuhan, Engkau limpahkan juga berkat dan kesehatan buat guru-guru sekolah minggu juga, tetap beri kesabaran Tuhan untuk melatih dan memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memulai, hadirlah Engkau di tengah-tengah kami. Di nama-Mu dan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, masih bersemangat kan? Yang pastinya masih lebih semangat. Nah, kakak ada lagu yang lebih semangat lagi. Siapa tahu? Nah, semuanya pasti penasaran kan? Nah, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi, tapi harus ada pasangannya. Kalau nggak ada pasangannya, boleh diajak papa mamanya, boleh diajak tetangganya. Yang pastinya harus berpasang-pasangan. Nah, sekarang udah bangkit berdiri belum? Kalau sudah bangkit berdiri, mari kita angkat lagu pujian Kau Temanku, Ku Temanmu. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan membaca titah yang ke-10 dalam berbahasa Simalungun. Mari kita sama-sama membaca titah yang ke-10 dalam berbahasa Simalungun. Titah ke-10 Lamalo ururanmu rumani hasoranmu, lamalo ururanmu kurang rumani hasoranmu, barang harosi dalahi, barang harosi daboru, barang lembuni, barang budani, barang ape hatani hasoman. Nah, adik-adik, kita mau dengarkan firman Tuhan. Adik-adik dipersilakan duduk yang rapi.
Dan dipersiapkan Alkitabnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, baca kitab suci. Menceritakan tentang firman Tuhan kepada adik-adik. Nah, adik-adik, tadi udah dipersiapkan kan Alkitabnya? Udah pasti dong dipersiapkan. Nah, sekarang adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita melipat tangan kita dan tutup mata ya adik-adik. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, untuk segala berkat-Mu Tuhan, yang mana pada pagi hari ini Tuhan, Engkau melindungi kami dari kami tidur, bangun. Terima kasih Tuhan buat segala berkat-Mu. Bapa, pada hari ini kami mau mengadakan ibadah online Tuhan. Kiranya Bapa Engkau yang memberkati ibadah kami dari pertama dan hingga akhir nanti. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat adik-adik kami yang di rumah yang mendengarkan firman-Mu nanti Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati mereka. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun mereka Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan, kiranya firman-Mu apapun yang Amba sampaikan bisa membuahkan hasil untuk kehidupan adik-adik kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau yang berbicara Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, saatnya kita membuka Alkitab kita ya. Nas Alkitab kita yang kita ambil pada hari ini, kita buka dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Nah, kakak ulangi ya. Dari Kejadian 6 ayat 5 sampai 7. Sudah dapat adik-adik? Sudah ya? Nah, kakak baca di sini dan adik-adik mengikuti di rumah ya. Kejahatan manusia. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia, dan hal itu sangat memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Amin. Nah adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan ya. Nah sekarang kakak mau mengingat dulu yang udah pernah adik pelajari. Adik-adik ingat nggak ya, siapa manusia yang pertama kali Tuhan ciptakan? Nah, adik-adik sudah pada mengingat belum siapa? Ya benar sekali, Adam dan Hawa seperti ini. Nah, adik-adik masih ingat ya cerita tentang Adam dan Hawa? Nah, adik-adik ingat nggak kejahatan apa ya yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Pasti adik-adik mulai lupa ya. Nah, di sini kakak akan mengingat kembali kejahatan apa yang dilakukan Adam dan Hawa. Mereka
tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Mereka malah apa? Malah mereka mengikuti kata iblis. Dengan cara apa, Kak? Pasti adik-adik bertanya ya? Ya, mereka dengan cara memakan buah. Mereka mendengarkan perintah-perintah iblis. Padahal kan Tuhan bilang jangan dimakan ya kan ya? Tapi mereka malah melakukannya. Nah, di situ Tuhan marah. Pasti adik-adik mulai ingat ya cerita tentang Adam dan Hawa. Ya adik-adik, Adam dan Hawa itulah yang dilakukan mereka sehingga melukai hati Tuhan, membuat Tuhan sedih. Itulah dosa yang mereka lakukan. Kemudian apalagi, Kak? Ada lagi, yaitu Kain. Adik-adik ingat gak cerita tentang Kain? Nah, pasti adik-adik ingat ya. Di sini Kain dalam gambar ini tahu nggak sedang mengapai? Ya, Kain di sini sedang menyakiti saudaranya, melukai saudaranya, hingga apa? Hingga meninggal ya. Nah, adik-adik ingat nggak siapa saudara Kain yang dibunuh? Ayo, siapa? Kakak mengulang loh ceritanya. Nah, benar, Habel. Kain membunuh Habel. Itu pun adalah salah satu perintah Tuhan yang tidak Tuhan sukai, tapi malah mengikuti perintah iblis. Tuhan sangat sedih, Tuhan kecewa. Nah, gimana adik-adik? Serem ya perintah iblis ya. Dia selalu membuat kita untuk melakukan yang jahat. Nah, adik-adik tahu, ingat nggak yang kita baca tadi dari Kejadian 6? Kembali kita membuka Alkitab kita ya. Di sini Tuhan menjelaskan ya di Kejadian 6 ayat 6. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Nah, setelah kejadian Adam dan Hawa, Kain dan Habel, Tuhan malah menjadi menyesal. Kenapa menyesal? Iya, dia merasa sedih, dia merasa kecewa. Nah, adik-adik pernah kan menyesal? Ya, sama seperti firman Tuhan. Tuhan juga menyesal telah menciptakan manusia. Nah, adik-adik, gimana ya yang menyesal itu ya? Pastinya sedih, pastinya hatinya terluka. Nah, Tuhan Yesus begitu juga. Dia menyesal karena orang-orang tidak taat kepadanya, tidak mendengarkan perintahnya, malah dia lebih mendengarkan perintah iblis. Jadi Tuhan menyesal. Tapi adik-adik tahu nggak? Ada loh salah satu nabi yang taat kepada Tuhan. Nah, siapa? Nah, adik-adik kenal ya siapa nabi ini? Ya, nabi ini adalah Nabi Nuh. Nabi Nuh itu adalah nabi yang sangat taat kepada Tuhan. Dia selalu mendengarkan perintah Allah. Nah, perintah apa yang didengarkan oleh Nabi Nuh? Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal. Karena Tuhan sedang marah. Kenapa Tuhan marah? Ya tadi, Tuhan menyesal. Karena orang-orang tidak mau mendengar perintah Tuhan. Jadi Tuhan mendatangkan air bah. Tuhan menyuruh apa? Menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal agar selamat. Tapi adik-adik tahu Nabi Nuh melakukannya. Nah, ini dia. Nabi Nuh membuat kapal. Di sini Nabi Nuh tahu nggak siapa aja di dalam? Yang di dalam itu hanya keluarga Nabi Nuh dan ternak-ternaknya. Kenapa hanya itu? Karena Nabi Nuh mengajak yang lain menganggap Nabi Nuh itu bodoh. Ngapain kamu membuat kapal dalam keadaan cuaca masih bagus? Tapi mereka nggak tahu bahwa Tuhan itu sedang merencanakan hal yang buruk. Nah, itu perintah Nabi Nuh, bahwasanya Nabi Nuh itu taat mendengarkan perintah Tuhan. Itulah salah satu nabi yang taat. Jadi adik-adik, di sini adik-adik sudah bisa membedakan mana
nabi yang tidak mendengarkan firman Tuhan dan mana yang mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik mau yang ikut yang mana? Mau mengikuti perintah Tuhan atau perintah iblis? Nah, jawab masing-masing ya. Kakak harap sih mengikuti perintah Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, sekarang kakak mau adik-adik melakukan hal yang baik. Nah, bagaimana kak cara melakukan hal yang baik itu? Nah, kita mulai dari anggota tubuh kita ya adik-adik ya. Ayo, pertama apa? Tangan. Nah, adik-adik coba angkat tangannya ke atas semua. Nah, ini ya tangan kita. Nah, adik-adik, tangan itu tahu nggak gunanya untuk apa? Nah, tangan ini gunanya untuk yang baik-baik. Seperti apa kak? Nah, kita menggunakan tangan seperti ini, menyapu rumah. Nah adik-adik, sekarang kan kondisinya sedang ibadah di rumah ya. Pasti adik-adik punya banyak waktu untuk di rumah. Adik-adik bisa tuh membantu orang tua, menyapu rumah, menyuci piring, atau melakukan hal-hal yang positif. Ya kan adik-adik? Atau ada keluarganya yang bertani. Nah, adik-adik bisa ikut sama orang tuanya bertani. Nah, tangan adik-adik bisa adik-adik gunakan dengan apa? Dengan ketika orang tua kita haus, kita menuangkan air minum kepada orang tua kita seperti gambar ini. Nah, itu adalah salah satu hal kebaikan dari tangan kita dengan menolong orang. Nah, hal yang jahat dari tangan kita apa kak? Kita nggak boleh mencubit teman, memukul teman. Itu hal yang tidak disukai Tuhan. Itu yang disukai iblis. Adik-adik pasti mau yang mana? Yang baiknya kan? Pasti yang baiknya dong. Nah, habis tangan, apalagi kak? Ayo apalagi anggota tubuh? Kaki. Nah, benar sekali. Kaki. Kaki kita untuk yang berbuat baik apa ya kak? Hah, adik-adik tahu nggak ya guna kaki untuk yang berbuat baik? Nah, benar, berjalan. Adik-adik bisa berjalan. Berjalan kemana kak? Bisa berjalan untuk ke rumah Tuhan, beribadah. Pasti adik-adik merindukan ya jalan ke gereja ya. Tenang, nanti ada saatnya kok adik-adik bisa beribadah ke gereja. Apalagi kak? Bermain, berlari. Adik-adik bisa menggunakan kaki adik untuk hal yang positif. Tapi yang negatifnya jangan ya dengan cara menendang teman. Jangan ya adik-adik. Oke? Nah, apalagi kak? Setelah itu udah tangan, udah kaki, habis itu apa? Mulut. Nah, ini mulutnya. Coba bilang amin. Ya, gitu adik-adik. Mulut. Mulut itu apa gunanya yang baik kak? Nah, mulut itu kita gunakan untuk memuji Tuhan. Bersukacita dengan Tuhan. Dengan apa? Ini dia. Dengan bernyanyi. Adik-adik bisa bernyanyi, bersukacita, menebar senyuman kepada orang. Itu hal yang Tuhan senang loh. Adik-adik harus melakukan itu. Kalau ada adik-adik yang talentanya bernyanyi, ayo dikembangkan suaranya. Ya adik-adik ya. Tapi hal yang buruknya apa kak? Hal yang buruknya itu adalah adik-adik berbicara kasar, memfitnah teman, ngomong yang tidak baik. Kalau bisa jangan dilakukan ya adik-adik. Itu perintah yang tidak Tuhan sukai. Ya, sekarang apalagi kak? Nah, apalagi adik-adik? Mata. Nah, mana matanya? Coba kedip-kedip. Nah, itu matanya. Nah, mata itu gimana kak? Apa yang dilakukan yang baik untuk mata? Mata itu kan fungsinya untuk melihat ya adik-adik ya. Nah, berarti adik-adik bisa melihat dengan membaca firman Tuhan. Nah, ini seperti gambar yang kakak buat. Nih, mereka membaca firman Tuhan kan bersama-sama. Di sini adik juga bisa memakai mata adik dengan membaca, melihat yang indah-indah. Tapi jangan buat mata adik untuk apa? Untuk menyontek. Nah, siapa di sini yang suka menyontek di sekolah? Nah, kakak harap jangan dilakukan lagi ya. Itu perintah yang tidak Tuhan sukai. Kayak adik-adik,
Nah, itulah salah satu contoh anggota tubuh kita yang selalu tiap hari kita gunakan. Dari kita bangun tidur, ini semua selalu kita gunakan sampai kita kembali lagi tidur. Jadi adik-adik, mulai sekarang Kak Ningsi harap adik-adik bisa mempergunakan anggota tubuh adik yang baik. Itu salah satu hal kecil loh untuk adik-adik. Dimulai dari anggota tubuh aja dulu. Pasti adik-adik bisa menjadi anak-anak yang Tuhan banggakan. Pasti Tuhan ketika adik-adik melakukan yang baik, Tuhan pun senang. Tuhan pun pasti merindukan adik-adik. Seperti ini. Nah, lihat gambar ini. Adik-adik bisa lihat ya. Tuhan menyayangi semua anak-anak. Ini anak-anak yang baik. Kalau anak-anak yang baik, Tuhan gak suka. Pasti Tuhan kesel. Tuhan sedih. Ayo adik-adik mau membuat Tuhan senang atau sedih? Pastinya senang. Nah, kalau senang harus lakukan yang baik dan seperti yang Kak bilang ya adik-adik. Oke adik-adik. Ya, adik-adik, Kakak tahu mungkin memang ini sangat berat dilakukan, tapi Kakak yakin dan guru sekolah minggu membantu adik-adik agar tetap terus melakukan perintah-perintah Tuhan ya adik-adik. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Tapi kalau kita melakukan perintah iblis, kita menyenangkan hati iblis. Nah, sekarang ayo sekarang kita mulai untuk berubah ya menjadi berbuat baik. Oke adik-adik, nanti kakak lihat nih kalau di gereja adik-adik masih akan tetap berbuat baik atau berbuat jahat. Nanti kakak tegur loh kalau adik-adik ada yang berbuat jahat. Oke? Nah adik-adik, itulah firman Tuhan untuk pagi hari ini. Semoga adik-adik bisa ya mengerti akan firman Tuhan. Nah adik-adik, saatnya kita sudah di akhir ibadah. Adik-adik boleh duduk yang rapi lagi, lipat tangannya, kita tutup ya ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami benar-benar mengucap syukur Tuhan buat segala kesempatan yang kami bisa rasakan Tuhan. Kami bisa memuji nama-Mu, bersuka cita. Kami bisa mendengarkan firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu tentang berbuat baik. Tuhan, Engkau tahu Bapa bahwa anak-anak-Mu ingin selalu menjadi yang terbaik Tuhan, ingin selalu melakukan yang baik. Tuntunlah mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar apapun yang mereka lakukan bisa untuk menyenangkan hati Tuhan dan bukan untuk menyenangkan hati iblis. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat segala ibadah ini Tuhan. Terima kasih Engkau tetap menyertai kami Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan buat orang tua kami, kiranya Engkau yang memberkati dimanapun orang tua kami berada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau selalu mendengarkan hati kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sekarang mau membaca ayat hafalan untuk minggu depan. Semuanya dipersilakan untuk membuka Alkitabnya. Yuk kita cari Roma 6 ayat 23. Roma 6 ayat 23. Udah pada dapat belum? Nah, kalau udah pada dapat, kita baca ayat hafalan untuk minggu depan di dalam Alkitab Roma 6 ayat 23. Mari sama-sama kita ucapkan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, sekali lagi kita baca. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, dihafal ya adik-adik. Minggu depan kakak tanya ya ayat hafalannya. Sekarang kita mengumpulkan persembahan kita. Kita angkat dulu persembahan kita. Kita bernyanyi dengan lagu
dong dong dong. Kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Engkau masih tetap memberkati kami, ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya ini Tuhan. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Bapa. Sungguh begitu luar biasa firman-Mu Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah Tuhan firman-Mu itu bisa mengubah adik-adik kami menjadi lebih taat, membantu orang tua, dan ada perubahan dalam hati mereka Tuhan. Kami serahkan Tuhan adik-adik kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka bisa mengikuti perintah-perintah Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat negara kami Tuhan. Engkau tahu bahwa negara kami ini sedang lagi ada masalah Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati negara kami ini, agar negara kami ini bisa pulih kembali. Kami bisa melakukan aktivitas yang telah kami rindukan. Bapa, kami juga telah menyerahkan persembahan kami Tuhan. Kiranya Bapa, persembahan kami ini bisa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat orang tua kami yang telah memberikan persembahan Tuhan. Kiranya Engkau terus memberikan rezeki, dan rezeki itu bisa kami persembahkan lagi kepada-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman, saudara, atau keluarga kami yang dimanapun Tuhan. Engkau memberkati, Engkau melindungi, dan Engkau yang menjaganya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, hanami haganu, pasara ulun nami asetorang ganu, segue dalam nami salatana dosa, dokam masakan nami torang agi huja. Amin. Mari terima berkat dari Tuhan kita. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku. Semangat, salam sehat. Minggu, selamat hari Minggu, salam.
sehat ya.